Di sini saya Kertajaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa fungsi dalam Microsoft Word. Oke, langsung aja kita buka. Oke, di bagian awal di sini ada beberapa dokumen-dokumen yang sudah saya buat dan new sama seperti ini. Dan ini open, kita bisa buka seperti ini. Oke, lanjut saja. Bagian awal. Di bagian home di sini ada keyboard, font, paragraph, style, editing, and ends. Ini. Bagian keyboard di sini ada paste. Oke, di sini akan bisa apa namanya? Semua hal-hal yang sudah kita copy akan ada di ini di paste. Nah, ini ada bagian cut. Gunaannya adalah mengcut bagian yang kita select. Ini ada format printer. Ini bisa mengcopy semua bersama format-format yang sudah kita buat. Lanjut, di sini ada font, di bagian font. Ini ada beberapa jenis font yang bisa kalian pilih. Ini ada ukuran font. Ukurannya bisa kalian sesuaikan. Ini ada insert font size. Ini bisa kita membesar atau mengkecilkan fontnya. Ini ada bagian bold, kita bisa membold. Ini ada bagian, sorry, oke. Ini ada bagian italic, kita bisa memiringkan. Ini ada bagian underline, memberikan garis bawah. Ini namanya strike atau dia memberikan coretan dalam teks. Ini ada subscript. Dia akan memberikan teks yang kita pilih menjadi kecil ke bawah, dan ini ada superscript. Dia akan memberikan teks yang kita pilih menjadi kecil atas di gambar ini. Oke, sini ada teks, efek, dan typography. Dia akan memberikan efek seperti ini, ada bayangan 3D dan lain-lainnya. Oke, lanjut di bagian text highlight color. Dia akan memberikan highlight seperti teks simple itu di belakangnya akan ada warna yang sudah kita pilih. Lanjut di bagian changes. Ini ada beberapa opsi. Ada sentences, lower case, upper case, kapitalis X word, toggle case. Oke, ini sentences yang seperti biasa. Ini lower case, dia akan mengecilkan seluruh teks yang kita pilih. Upper case ini untuk membesarkan semua teks yang kita pilih. Kapitalis H word ini akan memberikan kapital di bagian depannya saja. Dan ini toggle case ini akan mengecilkan bagian depan teks yang kita pilih. Oke, lanjut di sini ada bagian clear all formatting. Di bagian clear all formatting ini dia akan mengclear semua format yang kita buat. Misalnya kita sudah membold, dengan ini dia akan langsung hilang. Kita sudah italic juga, dengan ini dia akan langsung hilang. Oke, ini ada apa namanya? Color ini ya. Font color. Dia akan mewarnai font yang kita pilih. Oke, lanjut di bagian paragraf. Ini ada namanya bullet, ini numbering, dan ini multi-level list. Oke. Ketiga ini akan memberikan beberapa objek di depan, di bullet ini. Oke. Sama di ini. Apa ABC 123, Romawi, dan lain-lainnya. Lanjut, di bagian bawahnya ada like ref, center, like right, dan justify. Oke, ini akan mengatur kita mulainya dari kanan, kiri, tengah, ataupun arah kanan kiri. Oke, di sini lanjut
sebelah kanan ada describe indent, ini ada insert indent. Oke, dia akan mengatur, kita akan lebih ke kanan atau dia lebih ke kiri, kita bisa atur. Dan ini ada yang namanya length and paragraph spacing, dia akan mengatur spasi kita 1,0, 1,15, 1,5 dan lain-lainnya. Oke, lanjut. Kita di bagian shading. Dan shading ini akan memberikan color seperti yang terlihat di page ini. Nah, lanjut ini ada sortir. Dia akan mensortir teks dari A ke Z atau Z ke A dan lain-lainnya. Lanjut di sini ada yang namanya show head. Dia akan memunculkan jumlah spasi yang sudah kita buat. Oke, kita matikan lagi. Lanjut ke border. Di bagian border, dia akan memberikan garis pinggir di bagian teksnya ini maupun bottom, top, left, right ataupun keseluruhan all border. Kita juga bisa no border. Oke. Lanjut ke bagian style. Di bagian style ini ada heading yang sering digunakan untuk membuat yang namanya daftar isi secara otomatis. Nanti dia akan nyangkut ke mana ya? Oh ya, ke reference. Lanjut di sini ada editing, ini ada find, refresh, select, dan ini add-ins. Lanjut ke insert. Di sini ada cover page. Cover page ini adalah bagian depan page yang sudah disediakan oleh Word. Bisa kita pilih. Ini ada black page. Dia akan membuat apa ya? Nambah page baru lah. Ini ada black page. Saya kita di sini buat M. Kita break aja. Nah, M-nya itu dia akan pindah gitu. Kan berbeda page-nya. Oke. Yuk, di sini ada tabel, kita bisa milih atau mengatur berapa jumlah tabel dan lain-lainnya. Oke, di sini ada fitur. Di sini kita bisa mengamankan gambar melalui device, stock image, ataupun online fitur. Oke, misalnya di sini saya akan mencari lewat online fitur. Kita akan mencari logo MU. Oke, sini. Logo MU kita tambah di sini. Tunggu loading dan boom. Sini kita sudah bisa menambahkan logo MUH. Oke, ini kita bisa nambah logo MU. Lanjut, masih di bagian ini. Ini ada draw a shape. Dia bisa menambahkan beberapa icon apa namanya seperti smile, ini persegi panjang, bintang dan lain-lainnya. Juga sama ada ini yang model 3D-nya. Ini ada smart art. Ini seperti membuat diagram-diagram gitu sama seperti ini. Masih buat diagram. Ini ada screenshot. Oke. Lanjut, ini ada online video, bisa menambahkan video. Lain di sini, ini ada link, bisa Booksmart, cross reference. Dan di sini kita bisa menambahkan komen. Lanjut ke bagian header. Header ini kita bisa menambahkan, misalnya di bagian atas ini kita kasih header. Bisa kita ganti teks bagian atas dan ini ada header, ada footer bagian bawah. Ini bisa di pojok bawah sini kita tambahin footer. Lanjut kita ke page number. Nah, misalnya nih bagian page numbernya kita di bagian sini kita tambahin yang ke 1. Oke, seperti itu. Dan mana nih? Set. Nah, saya di bagian bawahnya. Temennya kita isi yang 1 juga. Nah, ini ada dia. Oke.
Ini seperti ini. Oke, lanjut. Kita ke bagian text box. Di bagian text box kita bisa menambahkan teks kecil seperti ini di bagian boxnya ini aja, dan ini kita bisa pindah-pindah kemana. So, taruh dari sini. Nah, oke, lanjut. Masih di bagian insert. Kita lanjut ke ini ada yang namanya explore quick parts, dan ini ada yang namanya insert word art. Ini sama seperti yang sebelumnya, dan ini ada yang namanya add a signal left, insert date and time, bisa menambahkan waktu, tanggal, jam, dan lain-lainnya. Di sini ada yang namanya object. Oke, ini insert a equation. Di sini kita bisa menambahkan beberapa rumus matematika, dan di sini ada simbol. Kita bisa menambahkan beberapa simbol yang kita mau. Oke, lanjut di bagian draw. Bagian draw ada drawing tools, styles, edit, convert, insert, replay, help. Oke, di bagian draw kita bisa menggambar ini, dan di sini juga kita bisa menghapusnya. Nah, ini ada kita bisa membuat garis. Sorry, kita bisa membuat garis itu. Oke, ini ada rulers. Buat nanti kita bikin sesuai yang kita mau. Ini seperti penggaris pada umumnya sih. Dan ini juga bisa digeser-geser kayak seperti ini. Ya kalau lurus seperti itu. Oke. Ini ada bagian format background. Sini. Oke. Ini ada format background. Dia bisa menambahkan background seperti itu. Kita bisa menghapusnya lagi. Ini ada ink to save. Menambahkan apa namanya? Eh objeknya itu ada di depan. Seperti itu. Ini ada ink to mask. Sudahlah. Saya juga kurang paham yang bagian itu. Ya, ini ada drawing canvas. Bisa menambahkan. Ini ada in replay. Kita bisa mengulangnya. Bisa kita play gitu loh. Oke, lanjut ke desain. Ini ada beberapa desain yang sudah disiapkan oleh Word yang bisa kalian pilih. Oke, lanjut ke colornya. Ini ada color. Ini seperti ini. Nanti colornya itu bisa kita pilih. Ini ada font. Fontnya seperti font biasa pada umumnya. Paragraph spacing. Spasinya. Ada efek. Bisa menambahkan efek. Set as default. Oke. Ini kita bisa menambahkan watermark. Kita bisa menambahkan watermark. Bisa custom watermark. Sesuai yang kalian pilih. Oke, lanjut ada pay color. Ya, kamu warnai colornya sesuai yang kalian mau. Ada pay border. Dia bisa menambahkan border di bagian samping seperti ini. Oke, next kita lanjut ke bagian layout. Bagian layout, sini ada margin. Margin kita bisa sesuaikan, bisa narrow, moderate, wide. Ini lebih ke dalam, ini lebih keluar, dan lain-lainnya. Lanjut ke orientasi. Orientation, sini ada portrait dan landscape. Ya, kita pilih landscape, dia akan menjadi landscape. Oke, dan ini portrait. Size kita bisa pilih. Ada berapa opsi, letter, A4, A3, A5, dan lainnya. Lanjut di sini ada bagian kolom. Ini kita bisa membuat jadi dua bagian, yaitu nah ini akan menjadi dua kolom. Ternyata itu dia kelihatan. Lihat ke bagian break, sama seperti yang sebelumnya. Ini ada line number. Ya, ada hybrid action. Oke, lanjut di bagian ini. Misalnya kita indent. Di bagian indent dan spasi. Bagian indent kita bisa atur ini lebih ke kanan ataupun kiri. Hari ini ada bagian
spacing dia before-nya atau atasnya itu, eee, berapa jaraknya dan bawahnya itu berapa jaraknya. Oke, ini ada position, bisa ya gimana ya, ya intinya mengatur posisi dari teks dan gambar. Ini ada word text, ini bisa di apa namanya, di belakang, di depan. Oke, lanjut ke ini ada select panel, like, ini ada rotated object. Ini mengatur apa namanya? Eh, nih objeknya ini dia bisa diatur seperti ini, ini. Nah, ini ada posisinya. Ya bisa di depan, atau di belakang, atau miring, seperti itu. Oke. Nah, lanjut ke reference. Di reference kita ada table of content. Nah, seperti ini dia akan menggunakan heading-heading yang tadi saya jelaskan. Dia akan membuat daftar isi secara otomatis. Oke. Ada teks, update table. Di update table ini setiap kita membuat heading baru dia bisa diupdate di sini agar tetap masuk di bagian daftar isi secara otomatis. Ini ada insert footer, insert apa nih? Insert add note, nice footer dan lainnya. Ini ada search, kita bisa search yang kita inginkan, insert citation, engagement resource, style. Ini ada bibliografi, insert caption. Dia bisa mengisi apa namanya teks di fotonya. Ini MU. Oke, ya akan muncul seperti ini. Oke, MU. Nah, ini yang ini saya lupa tadi ngeklik gambarnya. Oke, intinya seperti itu. Ini ada insert tabel dan lainnya. Lanjut ke bagian mailing. Di bagian mailing ini kita bisa sambungkan ke Excel, bisa mengkolaborasikannya dengan misalnya kita akan membuat banyak dokumen dengan nama orang berbeda-beda. Tapi nama orangnya itu sudah tersusun di Microsoft Excel. Nanti kita tinggal tinggal gini aja, tinggal insert aja ke sini. Oke, ini ada format, label, start, email, margin, select, ini bisa select, oke, dan lain-lainnya. Ini karena belum kita aktifkan, jadi dia belum aktif. Oke, yuk di bagian review. Bagian review. Oke, bagian review ini kita bisa dari awal ini ada spelling and grammar. Ini kita bisa bentar. Spelling and grammar check incomplete. Oh, oke. Ini ada thesaurus, word count, read alone, check accessibility. Ini bisa menggunakan suara kalau nggak salah ya. Ini cek tata bahasa. Ini bisa komen, filter all markup, oke, dan lain-lainnya. Oke, kita lanjut di bagian view. Sini ada mode, bermode. Nah,
akan muncul seperti ini. Oke, ini bisa print layout, web layout, seperti ini. Ininya itu kalau web layout sama print layout itu beda posisian aja. Ada outlet, ada draft. Oke, di sini ada fokus. Kita bisa fokus, kita bisa melihat seperti ini. Escape. Oke, ini ada thread side to side. Ya, oke, ini untuk ruler. Jika kita matikan, rulernya akan menghilang dan kalau kita hidupkan dia akan muncul. Ini ada buat nge-zoom, one page, multi page, page wide. Lanjut kita ke kayaknya di sini udah ada yang belum. Lanjut ke help. Nah, di help kita bisa konteks support kayak memberikan masukan ke Microsoft Word. Oke, kita lanjut ke file aja. Di file akan ada beberapa option, ada new, open, share, kita mau berbagi, kita bisa berbagi, add-in, get add-ins, info, save, save biasa, terus save, ada save as, print, export, close, and more. Oke, di sini kita akan gunakan save as. Save as ini kita nanti bisa mengedit, gininya. Dan sedangkan save as itu nanti dia akan menyimpan di eh, folder baru. Kalau save as itu masih bisa diedit. Oke, kita save as aja. Save save biasa aja. Kita simpan di browser. Terus kita list belajar. Oke, kita tambah di dokumen. Kita simpan di dokumen saja. Terus kita simpan. Oke, kita bisa close. Oh iya, untuk bagian eh picture, saya lupa menjelaskannya. Di bagian ini ada save format. Oke, kita mulai dari save format. Ini bisa mengatur dia di depan atau di belakang. Yang ini udah ya tadi. Oke, ini bisa mengatur ukurannya. Seperti itu. Oke, ini ada picture format. Formatnya kita bisa menjadikan dia warnanya seperti hitam putih. Wus, MU hitam putih. Ini ada yang kita bisa di blurin atau yang lainnya. Lanjut, ini bisa kita nge-crop atau lanjut ke border. Ini kita bisa ngasih warna di bagian ininya belakangnya. Ini picture art. Ya bisa menjadi ini. Boom. Oke. Nah, ini kita bisa nge-crop dan lainnya. Crop text dia bisa di depan teks atau di belakang teks sesuai kebutuhan. Oke. Oke, seperti itu aja sekian dari saya. Sepertinya. Okay, that's all for me. Thank you.